Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bang. Ya. Di pagi yang berbahagia. Oke. Materi kali ini ya saya share screen dulu notesnya. Jadi kita sudah kelihatan catatannya, kita sudah melakukan instalasi ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Teman-teman, ini adalah rekapitulasi pembahasan yang akan kita bahas. Ya. Nggak kelihatan ya? Bikin pula nih. Bingung deh. Ini sticky notes. Nggak bisa. Nggak ada settingannya. Oke lah. Oh, di sini aja di notepad. Teman-teman ya, kelihatan pembahasan kita, instalasi sudah, konfigurasi sudah ya. Jadi setelah instalasi, konfigurasi app di PHP, pembuatan basis data sudah, penggunaan config table fields.php sudah, bikin menu, bikin ikonnya udah, override field pada halaman indeks sudah. Oke. Ya. Nah, maksudnya gimana nih? Override field pada halaman indeks. Jadi kan kemarin kita share screen semua juga ya. Kelihatan ya. Jadi kita kan kemarin sudah bikin master dusun dan master penduduk. Nah, ini kan harusnya muncul semua tabel ya. Semua fieldnya, misalnya nomor kakak, nik, dusun, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin dan status, itu muncul di sini ya. Tapi karena kita override ya, artinya kita hanya mau yang tampil ini gitu, selain ini data nggak tampil gitu ya. Nah, jadi nggak tahu Bang ya. Jadi kita override fields dengan membuat file index, membuat file index di sini, bukan file index sih, override index fields namanya. Jadi override index fields ini overriding itu. Overriding apa bahasa Indonesia? Jadi mengambil alih, seperti mengambil alih ya. Oh, di zoom ya, nggak kelihatan. Nah, ini ya. Nah, mengambil alih field yang harusnya ditampilkan ya. Field yang harusnya ditampilkan kita ambil alih supaya hanya beberapa field aja yang akan tampil. Contohnya nik, nama, jenis kelamin dan status. Artinya selain field itu kita nggak mau ada, kita nggak mau tampil. Makanya di sini kita unset ya, kita unset fieldsnya gitu. Dan di sini juga ada perlakuan untuk mengubah ya, mengubah tipenya ya, nik menjadi teks. Karena awalnya nik itu tipe datanya adalah number ya. Kalau dia number otomatis nanti akan sudah ada formatnya. Misalnya nih 1 2 3 4 5 6 7, maka akan berubah jadi ribuan. Berubah jadi 1.234.567 nanti. Nah, makanya kita ubah jadi teks supaya nggak ada formatnya. Ya, itu bagian dari overriding. Cara lainnya ada cara lainnya sebenarnya. Ya, sebenarnya kita hanya mau menampilkan nick aja gitu. Berarti
fields ya sama dengan nick ini aja ya, fields sama dengan nick, maka nanti akan tampil nick aja. Nah seperti itu ya, jadi seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Tergantung kita mau nampilin apa. Ini nomor kakak juga ya, tinggal tambahkan nomor kakak, maka kakak tampil seperti ini ya, bagian dari overriding gitu. Jadi kalau misalnya kita cuma menampilkan satu, nah cara ini efektif gitu. Tapi kalau kita mau menampilkan tadi ada berapa ya, hanya kita mau menampilkan 1, 2, 3, 4 kolom, yang berarti kita mau hapus 4 kolom lagi ya. Sebenarnya cara ini lebih sama juga efektif gitu, cuman kita akan menghilangkan tipe-tipe datanya nanti. Misalnya contoh kayak ini ya, kayak dari relasi ya, dusun ya, misalnya kita menampilkan dusun, dusun ini kan teks nih ya, ini kan yang disimpan nanti apa kemarin disimpan dusun, ID dusun. Nah kalau kita misalnya pakai cara yang ini yang bawah, berarti kita mau tampil nick, nama, jenis kelamin, status, tapi kita mau ada dusun gitu, nick, nama, jenis kelamin, status. Ini akan muncul sama seperti ini gitu, tidak ada perbedaan. Nah bedanya kalau kita menampilkan dusun ya, berarti kan ID dusun ya, nah kan muncul ID-nya ya, nggak muncul loh ini ID dusun ini berapa. Nah makanya kita akan lebih efektifnya itu adalah gunakan unset gitu. Kalau misalnya ada yang seperti itu kasusnya, misalnya ada yang kita menampilkan ID dusun, menampilkan nilainya itu kan lebih cocok gunakan unset. Kalau misalnya kita gunakan field seperti ini ya, kita harus seperti bikin lagi nilai-nilai yang ada di sini gitu. Kita harus bikin labelnya, type-nya gitu ya. Kalau ID dusun kita bikin label, type-nya gitu. Ataupun boleh yang seperti ini, tapi kita khusus ID dusun kita copy gitu. Tapi kan sama aja kita mengcopy kode yang di situ untuk dipindahkan di sini. Nah, hasilnya bakal sama, ya bakal sama sebenarnya. Tapi ketika kita ubah, misalnya suatu saat ID dusun ini objeknya nggak kita ambil dari database dusun gitu. Nah, kita akan ikut ngubah juga yang di sini gitu. Jadi 2 kali ngubah. Nah, kalau kita gunakan ini kan kita bakal ngikut kode asalnya gitu, makanya ini gunakan unset ya. Jadi fungsi unset ini untuk yang awalnya nggak ada ditiadakan gitu. Paham ya teman-teman? Nah selanjutnya kita akan ke materi yang override field pada create. Nah gimana ini maksudnya override field pada create? Nah sama sebenarnya, kita nggak mau misalnya kita maunya itu yang status ini nggak usah muncul ya, status ini nggak muncul gitu, maunya yang lain aja kecuali status. Nah kita buat file baru ya, namanya override create fields .php. Isinya sama-sama gitu, kita unset fields yang mana status misalnya, kita harus return dulu, kita kembalikan dulu fieldsnya. Ini penting nih, kita harus kembalikan fieldsnya
Kenapa? Karena kalau nggak kita kembalikan, dia nggak akan menerima overriding gitu. Overriding itu akan 0 gitu. Kita coba refresh. Nah, hilang ya. Nah, begitu juga dengan field yang nggak mau kita tampilkan gitu ya, harus kita unset di sini seperti itu. Paham ya? Jadi kita punya punya wewenang untuk menampilkan field yang mana yang mau kita tampilkan dan field mana yang tidak gitu. Karena biasanya dalam aplikasi itu kita buat kolom di database-nya, tapi nggak semuanya kita pakai nanti ketika buat itu, karena mungkin ada nilainya yang berasal dari perhitungan ya kan. Contoh nih, total harga ya kan. Total harga mungkin kan dari quantity dikali harga ya kan. Nah, itu kan harus melalui perkalian gitu, nggak kita ketikkan manual. Ini kalau studi kasusnya nanti seperti itu gitu. Jadi harus melalui proses perkalian, di mana biasanya untuk itu kita bahas di action before insert ini ya, before insert ya, karena sebelum insert ya, maksudnya before insert ini. Jadi sebelum ketika kita klik submit, sebelum data ini tersimpan ke database, kita harus proses dulu tadi perhitungannya, atau apapun yang kita proses harus kita masukkan di kode before insert ya. Lalu setelah itu akan berjalan fungsi insertnya. Nah, ketika selesai insert, kita bisa juga overriding setelah insert itu mau kemana dia, redirectnya kita mau bisa setting bisa ya, atau setelah insert kita mau ada insert ke tabel lain. Nah, makanya kita buat kodenya di after insert. Itu juga before edit, after edit, before delete, after delete, custom page, custom action, upload file, validation database, dan theme ya. Ini akan kita bahas episode. Nah, untuk yang overriding ini biasanya hanya mengambil alih field aja gitu ya, tidak mengambil alih proses ya. Kalau action ya berarti mengambil alih proses gitu. Jadi kalau override field ini hanya masalah field aja, mau tampil nggak, tampilnya mau kayak mana gitu ya kan. Karena mungkin tipe datanya kita buat number, tapi kita mau tampilnya itu teks gitu. Nah, kita override lah dia di kode override create fields, override edit fields gitu. Terus ini paham ya, jadi fungsi override yang akan kita gunakan nanti ya. Intinya kita mau mengambil alih, apa yang mau diambil alih. Nah, sini kan ada halaman. Kalau halaman awal itu indeks ya, suruh indeks ini. Berarti kita mau ngambil alih fields untuk indeks. Ya, kalau buat atau create kita mau ngambil alih fields pada create. Kalau edit, nah, kita mau ngambil alih field yang ada pada edit. Nah, contohnya apa? Nah, kita nggak mau bisa diedit ya kan. Kita nggak mau nih kakak ini bisa diedit, tapi maunya tampil. Kita harus ubah tipenya menjadi read only gitu misalnya ya kan. Atau kita karena kakaknya nggak mau diedit ya, nggak boleh diedit, kita nggak usah tampilin gitu nomor kakaknya gitu. Kita nggak mau nomor kakak itu bisa diedit, kan kadang ada gitu, yang lain boleh diedit tapi nomor kakak nggak bisa. Atau nama boleh diedit, tanggal lahir nggak bisa, atau jenis kelamin lainnya. Artinya nggak usah tampilin lah, karena itu harus sekali input aja, harus benar gitu. Setelah itu nggak boleh edit ya. Nah, gimana? Nah, ini sama seperti override create fields. Kita bikin file baru namanya override edit fields.php. Kodenya sama ya, kodenya sama. Kita biasanya unset aja gitu ya, unset aja. Misalnya kita mau nomor kakak nggak ada, atau kita mau nomor kakak ada
ya, tapi tipenya kita ganti gitu. Nomor kakak, tipenya mungkin hidden, ya supaya hilang dia, tapi labelnya ada dia, nomor kakaknya ada, tapi kok fieldnya nggak ada ya, karena tipenya kita ubah hidden. Kita bisa override ini, kita bisa ambil alih tipenya apa, atau mode select tipenya, option ya, option. Nge-freeze di mana? Oh, cerita dia. Iya. Ini kalau sekarang masih nge-freeze nggak? Nge-freeze ya. Oh, berarti latensinya ini kita kecilkan. Kalau suara nyampe? Oke, oke, kelihatan ya. Tapi nge-freeze juga. Coba stop presentasi, kita share lagi. Itu udah bang stop kan presentasinya teman. Oke ya. Internet lagi nggak stabil. Mungkin sekarang karena sekarang record ya, jadi kayak berat kali gitu. Apa-apa. Oke, kelihatan ya. Kelihatan ya, nggak nge-freeze ya. Loading. Coba stop ini ya, stop apa namanya, stop recording. Kayaknya sih ya karena recording. Nah, jadi di override index ini ya, override edit ya, mas seperti override create. Jadi nah, kenapa pertanyaannya, kenapa harus satu-satu di override create, override edit? Kita nggak masak file aja, dia nanti langsung muncul, langsung semua dia, create-nya hilang, editnya hilang, indeksnya hilang. Kenapa nggak seperti itu? Karena kemungkinan di kasus orang berbeda-beda, ya kan? Mungkin contohnya seperti ini, dia create ya, ada upload file, nah tapi diedit nggak mau ada upload file ya, makanya kita harus satu persatu nih override create ya, karena kodenya nggak banyak-banyak. Artinya kita grouping kode. Kalau biasa kita pakai functions atau pakai class, ini kita pakai file ya. Jadi konsep di sini tuh grouping kodenya itu pakai files gitu. Walaupun kita akan manajemen banyak files, tapi tiap file itu kodenya sedikit gitu ya, kodenya sedikit, nggak banyak ya. Nah, oke, pahamnya teman-teman ya. Berarti profil pada create dan pada edit. Nah, kita akan coba upload file before insert. Nah, jadi kita mau misalnya ini dia berdua, kita mau tambah field baru nih, kita mau tambah field baru foto ya, foto penduduk ya. Jadi kita mau penduduk itu ada fotonya ya, kita tambahin dulu apa namanya ya, field foto gitu. Kalau misalnya tambah pakai PHP admin boleh, kalau pakai migration boleh. Saya biasanya pakai migration aja, tapi ini kayaknya nggak pakai migration sih.
kalau kita dari awal pakai migration ke depan pakai migration terus gitu. Kalau misalnya nggak usah gitu. Nah, dulu kayak kita mau di table pun dulu udah fill foto gitu kan, sekedar kan apa namanya fill meter guys, valuesnya 100 saja ya, karena kita mau nambahkan setelah aplikasi kita sedang kita kembangkan kan, biasakan mungkin lebih baik, bukan biasakan sih, mungkin lebih baik nul ini ke centang. Kenapa? Menghindari modul lain, kabel ini di modul lain karena kita tambahan di tengah pengembangan aplikasi, dan akan kan this column cannot be null gitu, cannot label, kolomnya nggak label kan. Ya, tool ini saya jadi proyek ini betul ya, perlu menambahkan di config devils. Kita harus tambahkan dulu ya. Biasa ditambahkan labelnya foto, nya inflation. Ini tambahkan dulu di table ya, yang akan muncul ya, tapi ketika tambahkan outputnya, kenapa? Karena kita belum bikin fungsi upload. Nah, fungsi upload ya, dan fungsi itu ya, ada function to upload ya, membutuhkan apa ya, ya kalau di sini kan foto ya, berarti kita perlu nanti field ini foto. Biasanya multiple uploads itu dibanding ya, ternyata butuh field di sini. Oke. Harus butuh exit kita, karena kita mau nyimpen dulu dalam folder dulu ini, kita buat namanya ya, before insert itu dipanggil di create ya, di sini kita panggil di before insert, jadi kita harus tambahkan before insert. Artinya before insert ini sebelum
form tadi masuk ke dalam database kita, isinya masuk ke dalam database kita upload dulu lah filenya ya. Setelah kita upload, kita dapat nama filenya, baru kita simpan ke dalam database. Gimana biasanya? Ya biasanya if ya, pakai if ya biasanya. File upload ya. Berarti kita sedang mau upload file. Do upload. Kita panggil fungsi do upload. Do upload ada S-nya. Ya. Terus kita butuh file. File ini parameter apa nih file? Nah, harus diisi apa file? Ya kan? Harus diisi apa? Nah, returnnya apa? Returnnya adalah nama filenya. Kalau dia multiple, berarti nama files berbentuk array, ya, berbentuk list. Kalau enggak, ya nama file aja. Ya, kita insert to upload files. Ya, nama filesnya apa? Nama fieldnya apa nih? Foto, ya. Karena kalau kita cek di sini, name-nya itu foto. Nah, ini berbeda sama field yang lain. Kalau field yang lain ini nama name-nya ada nama tabel dulu, baru di dalamnya nama field-nya. Ya, berbeda perlakuannya untuk foto, ya, atau untuk file input TP file. TP filenya name-nya foto. Berarti name ini foto ini didapat berdasarkan nama field-nya yang kita buat di table fields. Ya, mana tadi? Baru files foto. Nah, kita mau uploadnya kemana? Folder, ya. Foldernya kemana? Ya kan? Kita mau upload foldernya, kita pilih foldernya di public, ya. Di public, sini folder aja ya. Di folder uploadnya itu harus di dalam public ya. Misalnya di folder uploads, ya. Jadi file uploads akan kita upload ke folder, ya. Termasukkan nama foldernya uploads. Nah, jika sudah, maka file upload ini akan menjadi nama filenya. Kita nggak tahu nama filenya karena di sini saya generate gitu namanya, ya. Saya generate pakai string to time. Jadi nama itu akan random gitu, berdasarkan waktu uploadnya. Ya. Terus gimana? Ini kan sudah selesai nih uploadnya, kodenya hanya ini aja. Terus gimana cara apanya ya? Cara supaya nama filenya ini tersimpan ke dalam field foto tadi yang kita tambahkan di sini. Nah, caranya adalah overriding, ya, post penduduk nama tabelnya tabel field foto seperti ini, ya, dengan nama file upload, ya. Ini aja before insert. Kok nggak ada returnnya, kok beda? Ya karena ini hanya void ya. Void itu hanya sekedar fungsi yang jalan tanpa harus punya nilai kembalian, nilai return, ya. Karena di sini teman-teman lihat di sini kita nggak nyimpen kembaliannya apa, hanya sekedar kalau ada jalankan kodenya, kalau nggak ada ya udah, ya. Nah, setelah ini sudah ini aja sebenarnya untuk upload file. Kita tinggal refresh, ya, kita tinggal bikin dulu
buat penduduk ya. Ini harusnya nggak ada lihat file karena ini null ya, cuman karena barisnya ada tombol lihat file. Kita coba tambah baru ya. Usul nama tempat lahir misalnya, tanggal lahirnya diisi. Setelah kita upload fotonya. Fotonya yang mana nih yang mau diupload? Ini banyak kali foto. Nah, kita anggap ini fotonya ya. Kita submit. Kita lihat ada nggak nama filenya di sini gitu. Nah, ada muncul dia upload 16.68.315.045 JPG. Nah, kita cek filenya di dalam folder upload, di dalam publik. Nah, ada dia 16.68.315.045 JPG. Nah, ketika kita klik lihat file, dia akan muncul filenya seperti ini. Nah, jadi boilerplate ini juga memudahkan proses upload kita gitu. Ini sekedar 2 baris fungsi sudah bisa upload file. Nah, di sini berarti kita sudah memahami atau mempelajari before insert dan using upload file. Ya, walaupun hanya upload single file lah, kalau upload multiple file beda lagi. Nah, before insert sebenarnya nggak hanya diperuntukkan untuk upload aja ya, before insert ya, bisa juga untuk yang lain. Misalnya ada studi kasus gini ya, misalnya semua penduduk bisa login ke sistem kita mau semua penduduk bisa login, tapi ini nanti untuk yang expert ya, jadi mungkin user roles, kita bahas user roles di sini 21. Jadi ketika penduduk kita tambahkan, kita mau nicknya otomatis menjadi username pada saat login, dan passwordnya misalnya defaultnya itu 1234 ya. Jadi ketika kita tambahkan penduduk, otomatis mereka bisa login dengan nick yang kita tambahkan dengan password 1234 ya. Nah, di before insert berarti logikanya di before insert ini kita harus buat dulu data usernya ya. Kita harus insert dulu usernya ke database, baru kita relasikan user ID-nya ke dalam data penduduk. Nah, berarti di penduduk ini kita butuh field user ID ya. Sebelah foto ini mungkin ada user ID. Nah, itu. Ya, kita mau kayak gitu misalnya. Yang mana? Nah, itu kita masukkan di dalam before insert. Kita masukkan di dalam before insert ya. Nah, jadi nanti setelah tapi kita harus harus overriding juga fields-nya ke dalam variable ini. Fungsi dari before insert. Oke. Paham ya? Oke, paham Hendri ya. After insert nih. Begitu juga kalau before edit ya, before edit. Karena kalau kita misalnya edit nih, kita mau ganti gambar. Ini siapa lagi? Tidak bisa.
tuh. Jadi ini ada fungsi mati. Kok sekarang sampai ya? Nah, ini kita lagi isi form aja sih. Dari mana tadi matiin, Tre? Baru aja. Ini tadi udah nampak lah after insertnya ya. Tempat lahir, karena buat tanggal lahirnya, Islamin, foto. Ini kita metode belajarnya masih straightforward ya. Kita belum error handling validation, belum using validation. Ini misalnya ini buku ini submit. Nah, dia akan redirect ke halaman yang kita, ke rute yang kita mau tadi di sini. Ya kan, ke rute yang kita mau. Kenapa seperti itu? Ya, itulah fungsi after insert. Kadang mungkin kita ini bergunanya gimana? Nah, misalnya nanti kita pakai custom page ya, custom page. Kita pakai custom page, halaman yang custom. Misalnya, halaman custom itu seperti apa? Custom. Iya, custom. Kostum baju. Nggak, maksudnya yang nggak bawaan lah. Kita mau halamannya itu yang kita buat sendiri, ya kan? Nah, kalau kita artinya gimana? Kita nggak mau gunakan modul CRUD ini tadi. Kita nggak mau gunakan modul CRUD index ini tadi. Ya. Tapi ketika kita mau create, ya, karena kita malas bikin folder create tadi. Tapi setelah ini, kalau kita pakai modul CRUD ini, ya kan, dia akan redirect. Misalnya setelah secara default setelah bikin data, dia akan redirect ke CRUD index, ya kan. Setelah edit data juga dia akan redirect ke CRUD index juga. Gitu. Nah, kita maunya di custom page itu setelah create atau setelah edit, kita mau kembali ke halaman custom page tadi. Custom page apa? Custom page, ya. Ini bacanya apa? Custom. Custom. Apa ya maksudnya? Bukan custom baju ya, bukan orang custom baju. Yeah. Ya. Artinya memang custom page seperti itu. Makanya ada fungsi after insert dan before after edit. Nah, before edit dan after edit. Begitu juga dengan before delete dan after delete. Ya, jadi diperuntukkan untuk itu. Saya kira paham lah ya, before delete sama after delete, karena cara pakainya sama. Ya, override ini cara pakainya sama. Action before after ini cara pakainya sama.
ya. Selanjutnya kita bikin custom page ya, custom action, mungkin using validation, using validation dulu aja ya, using validation ya. Kita mau validasi nih. Kalau sekarang kan kita inputkan nick yang sama, masih bisa ya. Ya, kalau sekarang ini masih bisa ya, validation. Ya. Oh ini before after insertnya belum, masih ada. Jadi kalau gimana cara membatalkan after insert gitu? Hapus aja nggak apa-apa, hapus. Nah, dihapus aja nggak apa-apa. Kalau misalnya kita nggak pakai. Nah sekarang ini masih bisa nih. Kita mendaftarkan nick yang sama. Harusnya kan nggak boleh nih, ya kan? Jadi validation saya udah buat kelasnya. Nah validation ini letaknya di mana? Biasanya saya letakkan di before gitu. Jadi sebelum data itu tersimpan ke database atau sebelum kita melakukan apa-apa, yang paling utama itu validasi. Ya, validasi. Seleksi datanya yang sama itu. Nyeleksi apapun itu gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian jadi back end developer nanti validasi ini penting gitu ya, penting. Validasi ini penting. Berarti kita mau buat validasi. Saya ada library, saya buat code-nya di validation ini, bukan di function ya, di validation ya. Jadi cara gunakannya itu run di default search batas ya. Di sebelumnya akan jalankan validation run seperti ini. Nah, tapi apa yang mau kita validasi? Apa yang mau kita validasi? Dan data apa yang mau kita validasi? Ya. Kita buat dulu data apa yang mau kita validasi. Ya. Kita simpan dulu ke sini, ke penduduk. Data penduduk seperti ini. Bentuknya seperti ini dulu. Kita buat data validation run ini, aturan validasinya di sini nanti, terus data yang mau kita validasi di sebelah gitu. Ya. Terus sekarang kita bikin aturannya, apa yang mau kita validasi? Nick itu fields-nya apa? Nick ini ya, huruf besar ya. Nick huruf besar. Nah validasinya dia kayak mana? Nah, ini fields-nya, ini aturannya ya. Aturannya apa aja yang boleh. Nah untuk sekarang required ya, required artinya harus ada ya kan. Validasi required ini harus ada. Jadi kalau misalnya kita kosongkan nicknya nggak boleh. Required. Setelah required number, kayak mana number ini validationnya? Kalau misalnya dia inputkan huruf nggak boleh ya, atau dia ngasal nih ngetik nicknya pakai huruf, nggak boleh ya kan. Begitu disimpan akan error karena nggak kita bolehin. Array bisa, ini nanti ini expert sih array. In ya, rule-nya in itu apa? Artinya ini itu misalnya nicknya itu hanya boleh 1 atau 2 atau 3 ya kan. Kalau misalnya kita inputkan 4, error gitu. Maksudnya gimana? Nah, ketika kita buat penduduk di sini hanya boleh 1 nicknya di sini ya. 1
atau 2 atau 3 gitu. Ini kita terima di ini tuh. Tapi kalau 4 kita tolak misalnya ya, berarti validasi in 1 2 3 4. 1 2 3 artinya kalau datanya tidak ada di dalam antara 1 2 dan 3 itu boleh kita terima. Kalau nggak ada nggak boleh. Seperti itu. Ini. Ada minimum ya. Minimum itu berarti untuk panjang huruf ya, minimal ya. Minimal kita terima itu berapa? 10 digit, 11 digit gitu. Itu minimal. Ya. Maksimal ada maksimal berapa digit kita terima gitu. Ya. Gitu. Kalau nick kan harus berapa deh? 16 digit ya. Di bawah 16 digit kita nggak terima nicknya. Atau lebih dari 16. Atau lebih dari 16 kita terima. Tapi kok mau nggak kita terima lebih dari 16, kita harus tambahkan validasi max juga. Selain min juga ada max. Nah, lalu ada access. Nah, artinya access ini kita ngecek di database itu ada nggak nick kita. Ya. Kalau ada, boleh masuk. Oke, kita ngecek apakah validasi kita mengecek data yang ada di database atau enggak. Dan ada unique. Apa bedanya nih access dan unique? Ya, kalau dia unik, perbedaannya dengan eksis. Kalau eksis, kalau ada boleh, kalau unik, kalau ada nggak boleh. Ya, kalau ada nggak boleh. Artinya yang kita inputkan itu harus belum ada di database, harus unik dia, ya kan. Dan terakhir files, ini untuk validation file tadi, ya. Kalau untuk files ini agak lebih ini sih, agak lain dia kalau untuk files. Lalu mime ini ya udah di record nih. Mime ini tentang kalau dia files, nah yang boleh itu apa aja gitu ya. Mime ini ekstensi ya, misalnya bolehnya PDF, bolehnya JPG, bolehnya PNG, itu di Mime validation biasa digunakan untuk file ya. Nah, kita akan gunakan validation number dan unique ya, karena nick itu harusnya unique, itu ada di before insert. Nick ini harusnya kita coba dulu validationnya required ya. Jadi kalau misalnya kita isi nicknya ya, yang lain kita isi, ya. Nah, akan muncul pesan nick field is required bahasa Inggris ya. Nanti mungkin di modul update kita akan bisa ubah, bisa Indonesia, bisa Inggris gitu. Ya, artinya field ini nggak boleh kosong ya kan, is required, artinya harus ada. Nah, lalu kita coba untuk number. Number. Ini ada, nicknya ada yang sekarang. Tapi kita isi, oh ini memang tipenya udah number ya, jadi sudah dibatasin oleh UI-nya atau HTML-nya, jadi nggak apa-apa ya. Siapa tahu ada orang yang iseng, oh ini bisa, dia jago ya kan, oh ini bisa nih diedit dari sini nih tipenya. Hah? Ya bisa, tapi kan itu nanti jadinya number memang ya. Diubah dia, oh aku bisa nih ngehacknya nih, ini kan, nah bisa kan kita pejet huruf tadi kan nggak bisa. Oke, coba nih upload, ternyata kita udah validasi nih, nick field harus angka, oh bisa, berarti server side-nya udah di server side-nya sudah di validasi ya. Ini kita sudah validasi. Nah, yang sekarang tadi kan bisa tuh validasinya
pakai nick yang sama. Ya, ini sekarang validasinya harus unik. Nah, uniknya ini unik dari mana? Nah, kalau kita baca kodenya yang unik, ya bentuknya seperti ini: table name, accept key, accept value. Ya, gimana nih? Ya, kita nick ini harus unik atau harus belum ada di tabel penduduk, ya kan? Nah, jangan ada di tabel penduduk. Nah, gimana cara ngeceknya di tabel penduduk yang mana gitu? Nah, di sini keterangannya adalah key, ya. Key-nya apa? Nick ya. Kecuali ini kalau misalnya edit ya, kasus edit. Cuman kalau nggak edit sampai sini aja. Tapi kalau misalnya kita edit nanti, kalau kita edit kan, kalau misalnya validasinya seperti ini berarti nggak akan masuk datanya. Kenapa? Karena ini nicknya udah ada, gitu, nggak bisa masuk. Gitu. Padahal itu nick punya kita, gitu kan. Nah, kalau misalnya kita mau ngecek nick itu punya kita, maka kita tambahkan nick. Nah, di sini adalah host penduduk ini. Tapi kita nggak bahas ini dulu, kita bahas sampai sini aja. Sampai bentuk yang ini, artinya data kita, nick yang kita kirim harus unik dari tabel penduduk kolom nick, itu maksudnya ya. Selain kolom nick dan harus dari kolom nick gitu, karena kolomnya itu diambil dari nama ininya gitu, nama field yang di sini ya. Misalnya nih kita isi 1 2 3 4 5 6 7, ya kan? Pada ini tadi harusnya ini nggak bisa. Nah, kalau bisa berarti ada yang salah bagi saya. Nah, nick field is already exist ya, artinya nick yang kita kirimkan itu udah ada, udah dipakai di data penduduk, ya kan? Udah dipakai, ya. Dipakai. Gimana caranya? Ya pakai nick yang lain misalnya. 68 misalnya, ya. Seperti itu, ya. Artinya itu udah unik lah, baru kita masuk upload foto yang lain, foto siapa, entah file apa di sini, kita submit, lalu dia bisa tersimpan. Ini tadi dia 1 2 3 4 5 6 8. Nah, ini kan masih belum lengkap semua syarat-syarat nick ya kan, harus 16 digit ya. Jadi teman-teman mungkin nanti bisa tambahin rules yang lain ya kan, min ya kan, min titik 2 16, artinya minimal 16 digit dan max ya, dan nggak boleh lebih dari 16 digit ya, seperti ini misalnya. Minimal 16 dan maksimal 16, artinya harus 16. Kira-kira inilah validasi lengkapnya. Kita nggak bikin if lagi untuk ngeceknya gitu. Jadi dengan validasi ini sudah tercover lah ya validasi data. Begitu juga nanti kalau misalnya untuk file ya, files itu gimana gitu ya, file ya required misalnya seperti ini. Jadi ketika filenya nggak ada nanti akan error ya. Tapi harus ditambahkan juga di sini karena di validation itu awalnya ngecek dia, kalau di data itu nggak ada berarti doesn't exist ya. Jadi harus kita tambahkan data file else. Ketika kita isi semua ini, yang nggak ada harus berfungsi dia. Nick minimal 16 ya. Pokoknya 5 6 7 8 9 10 sampai 16 ya. Nah, file doesn't exist ya, file nggak ada ya. Jadi sebenarnya ini nggak muncul dia di sini di validasinya. Kalau doesn't exist itu dari sini gitu. Sedangkan kita field required harusnya muncul ini deh. Field is required ya, doesn't exist, berarti nggak ada data key file ini, nggak ada. Di before insert
Sebentar di sini ada ya. Data file files. Karena kalau misalnya gini, kalau kita upload pun filenya nggak ada deh, error, file doesn't exist. Jadi bentuknya nggak gini. Offline nih bentuknya. Di merge ya. Merge. Ini kalau nggak salah. Salah juga nggak. Ya kira-kira seperti itulah, nanti kita cek lagi. Oke, ini siapa nih masuk? Oke, kira-kira seperti itulah teman-teman penggunaan apa namanya validasi ya, yang sederhana dulu. Nanti kalau misalnya yang expert kita akan bahas ya, menggunakan validasi-validasi yang lain seperti array, in, itu aja kayaknya ya, array in dan mime pada saat validasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Misalnya dari Andre. Oke, kalau begitu sesi Google Meet kita sudahi sampai di sini. Kita sudah sampai di materi using validation ya, udah pakai validasi kita. Nah, tinggal dikit-dikit lagi nih. Habis itu kita akan masuk ke apa namanya ya, ke acara utama ya kan. Setelah materi selesai ini nanti acara utama kita membuat aplikasi satu hari satu aplikasi ya. Atau lebih cepatnya 15 menit kok jadi ya. Kalau nggak jadi sehari juga. Tergantung rancangannya kayak mana sebenarnya. Kalau aplikasi kecil bisa lah 15 menit. Kalau yang besar-besar nggak bisa. Sama klien sih. Iya. Tergantung kita mau buat apa. Oke, kalau begitu saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.